Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Hari ini kita akan membahas tentang SKB Perawat CPNS 2021-2022 tentang kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang diagnosa keperawatan. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar ke depan channel ini lebih berkembang lagi dan tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Langsung saja kita mulai latihan soalnya. Seorang perempuan, Nyonya X, usia 20 tahun, telah kehilangan penglihatannya dan merasa sedih dan mengurung diri. Ia mengatakan pada orang tuanya, Tuhan memberi harapan bahwa bersamanya hidupnya akan lebih baik daripada ketika berada di dunia. Dan ia mengatakan sudah siap untuk itu. Ia mengklarifikasikan pemikiran ini dengan menambahkan, bukan saya merencanakan untuk mati atau lainnya, tetapi saya hanya siap menghadapinya karena saya ingin merasa bahagia lagi. Apakah diagnosis keperawatan berdasarkan kasus di atas? A. Keputusan berhubungan dengan penurunan fungsi fisiologi. B. Gangguan konsep diri berhubungan dengan kehilangan fungsi tubuh. C. Ketidakefektifan coping individu berhubungan dengan krisis situasional. D. Distres spiritual berhubungan dengan kehilangan fungsi tubuh. E. Duka cita maladaptif berhubungan dengan kurangnya urusan yang tidak terselesaikan dengan kematian. Jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena di soal sudah jelas Nyonya X kehilangan penglihatannya dan merasa sedih dan mengatakan pada orang tuanya bahwa Tuhan memberi harapan bersamanya hidup lebih baik. Soal selanjutnya, Nyonya R umur 40 tahun mengatakan pergi dari rumah sakit setelah ibunya meninggal untuk mencari anaknya dengan menggunakan bus. Karena tidak tahu arah dan kebingungan, akhirnya oleh petugas PMI, klien dibawa ke rumah sakit jiwa. Dari hasil pengkajian, ketika ditanya perawat, Nyonya R bicara lambat dan pelan, tidak pernah memulai pembicaraan, malas untuk berinteraksi dengan orang lain. Dia putus asa karena tidak dapat menemukan anaknya. Dia mengatakan tidak berguna hidup jika tanpa anaknya. Diagnosis keperawatan apakah yang tepat untuk kasus di atas? A. Distres spiritual, hidup tanpa harapan, menderita, mengungkapkan keputusan. B. Ketidakmampuan mengekspresikan status kreativitas yang dahulu. C. Meminta bertemu dengan pemimpin spiritual. D. Ketidakmampuan berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan. E. Pengkajian sosial terhadap pasien. Jawabannya adalah A. Kenapa A? Karena Nyonya R setelah anaknya meninggal, beliau mengatakan tidak berguna hidup tanpa anaknya. Jadi jawabannya tepat adalah A. Soal selanjutnya, Tuan N masuk rumah sakit akibat kecelakaan sehingga kaki kiri klien diamputasi. Tekanan darah 110/90, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit. Klien nampak lemas dan kurang rapi, klien mudah marah, menangis, dan menolak berinteraksi dengan keluarganya.
Menurut kasus di atas, diagnosa Tuan A adalah A. Distres spiritual, B. Rencana pemasangan IUD, C. Hambatan religiolitas, D. Gangguan rasa nyaman, E. Distres moral. Jawabannya adalah A. Distres spiritual. Karena setelah kecelakaan, sehingga kaki kiri klien diamputasi. Klien mudah marah, menangis, dan menolak berinteraksi dengan keluarganya. Soal selanjutnya, Nyonya A datang ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaannya. Pasien mengatakan sering sakit kepala secara tiba-tiba dan setiap bangun tidur di pagi hari merasakan sakit kepala yang luar biasa. Mata kabur, tubuh sering kesemutan di tangan dan kaki. Setelah melakukan pemeriksaan, hasil mengatakan bahwa Nyonya A didiagnosa tumor otak. Pasien sangat terkejut sampai penurunan efek kesadaran dan terlihat putus asa serta cemas. Saat perawat ingin melakukan komunikasi pasien hanya mengatakan bahu sebagai respon terhadap orang yang mengajak berbicara. Diagnosis keperawatan apakah yang tepat untuk kasus di atas? A. Keputusan yang berhubungan dengan diabaikan oleh keluarga. B. Distres spiritual yang berhubungan dengan takut yang disebabkan oleh diagnosa tumor otak. C. Distres spiritual yang berhubungan dengan konflik nilai. D. Distres spiritual yang berhubungan dengan isolasi oleh orang lain. E. Gangguan harga diri yang berhubungan dengan kehilangan kemandirian. Jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena setelah didiagnosis tumor otak, Nyonya A sangat terkejut dan terlihat putus asa serta cemas. Soal selanjutnya, manusia sebagai makhluk holistik memiliki kebutuhan holistik yaitu A. Spiritual, sosio, kultural, mitos. B. Bio, psiko, spiritual, sosio, kultural. C. Bio, psiko, isu, kultural. D. Bio, krisis, spiritual, sosio, kultural. E. Bio, psiko, akut, kultural. Jawabannya adalah B. Manusia adalah makhluk yang unik, memiliki kebutuhan bio, psiko, spiritual, sosio, dan kultural. Demikian latihan soal pada hari ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar apabila ada update terbaru dari kami, teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.